Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan dimanapun pemirsa berada. Pada video kali ini kita akan memulai judul baru. Tetapi pemirsa, sebelum kita masuk kepada judul baru, pembahasan baru, topik baru, kita minta seperti biasa acara dimulai karena pembukaan judul baru. Kita serahkan Ki Jolo langsung karena dia akan memulainya dengan doa. Silakan. Ngopi dulu saja yang santai. Terima kasih atas berkenannya waktu dan kesempatan sampai detik ini, saat malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim bil qa'il kitabil karim walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illallah tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Terima kasih pemirsa, sampai malam ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa sama-sama saling belajar memperdalam ilmu kita tentang Alkitab atau tentang kitab suci yang sesungguhnya dari awal bahwa kita terbentuk, kita diciptakan oleh Allah itu ya dari kitab suci itu sendiri. Karena penciptaan bumi dan langit, keterpisahan antara bumi dan langit yang awalnya satu padu itu menuntut konsekuensi logis bahwa di dalamnya harus ada berita kepastian tentang ketetapan hukum-hukum Allah, kaidah-kaidah hukum Allah
serta norma-norma di dalamnya yang tidak bisa lepas dari hukum kausalitas itu sendiri atau hukum sunnatullahnya Allah. Dan itu semua sesungguhnya dikemas dalam satu kemasan yang namanya adalah Alkitab itu pemirsa. Sehingga kita harus mempelajari dan harus mengetengahkan itu dengan sumber dasarnya dari situ, pembahasannya menggunakan sumber itu, dan nanti konklusi juga harus dengan sumber kitab suci itu sendiri. Karena alangkah tidak pasnya atau alangkah tidak benarnya kalau kita membahas kitab suci tapi kita merujuk pada kitab-kitab lain yang bukan suci, atau kitab yang tulisannya manusia, atau kitab yang terlahir dari pemahaman atau pemikiran manusia itu kita pakai untuk mengoreksi maupun untuk menjelaskan tentang kitab suci sendiri yang ternyata adalah kewahyuan dari Allah. Itu tidak mungkin bisa. Makanya kalau kita sudah menyadari itu, pembahasan ini tidak lain urgensialnya adalah selalu kepada keilmuan yang berdasarkan dengan kepastian hukum, ketetapan hukum yang ada dari nubuah dan risalahnya Allah itu sendiri, sehingga nanti akan terjadi sedikit kesalahan ataupun bisa langsung untuk kamu koreksi kesalahannya di mana. Karena cara memandangmu, cara mengoreksinya, cara menjabarkannya, cara menjelaskannya, cara menekankan dan cara memberikan penjelasan yang lebih dalam arti makna yang terkandung apa sesungguhnya isi pesan itu, semua berdasarkan dari Al-Quranul Karim, Al-Quran Azim itu sendiri. Itu pemirsa, makanya kalau kita sudah menyadari seperti itu, kita harus selalu mengetengahkan apa yang ada di dalam kitab suci itu dengan cara kesucian, dengan cara yang real, dengan cara tanpa ada muatan dari dalam diri kita sendiri. Itulah sesungguhnya nanti kitab suci bisa kamu lihat secara objektif, tidak subjektif, pemahaman apa yang ada di kepala kita masing-masing, sehingga nanti tidak ada debat usir, tapi menemukan dari keberagaman pemikiran yang ada, menemukan satu kebersamaan dan satu-satunya, serta kita bisa mensuhudkan itu semua dengan hukum-hukum yang ada di dalam kitab suci itu. Itu pemirsa, karena begitu pentingnya sehingga saya tidak berani keluar dari rule kitab suci itu sendiri. Makanya ini adalah pembahasan baru. Judulnya adalah pendekatan Al-Quran dengan peradaban manusia. Membangun peradaban dengan pandangan Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim. Itu yang perlu garis bawahi. Ulang judulnya. Judulnya itu tadi. Panjangan. Membangun peradaban dengan pandangan dunia Al-Quran. Karena nanti ada dua jenis di sini. Kalau Al-Quran memandang peradaban dunia, itu berarti objeknya apa? Iya. Berarti objeknya peradaban yang ada di dunia. Tapi nanti dunia juga akan memandang kandungan makna apa yang ada di Al-Quran itu sesungguhnya suci apa enggak? Apa sudah ada campur tangannya manusia? Membangun peradaban dunia dengan kitab suci gitu aja, dengan Al-Quran gitu aja. Membangun peradaban dunia dengan kitab suci Al-Quran. Betul. Udah? Pun. Karena nanti dari situ kita bisa Jalo, membahas. iki mohon sepurone. Ya. Kula iki saged sanes arek cilik Ya. sing krius iki sudah 77 tahun. Ya, terus. Jadi melakukannya udah gremet-gremet. Oke. Berarti saya tadi kecepatan. Ya, kecepatan. Harus kayak Pak Murdiono. Waduh, nah itu nanti tidak selesai-selesai.
Kalau enggak kayak Yusril aja. Oh Yusril sama ya, wah ya ini gandengannya Pak Yusril kan Pak Murdiono ini tapi tidak apa-apa. Nah, gitulah ngomong itu. Ya kalau saya nanti Nah, cocok. seperti ini Nah, itu. ya ngantuk lah kira-kira. Ya sekali-sekali dinaikkan. Oke, bisa sebetulnya sangat bisa. Cuma begini saya cuma kasih tahu. Al-Quran ini kalau disampaikan terlalu pelan atau terlalu dengan apa ya? Nah, itu udah kedengaran itu. Tidak kedengaran kan? Ya, makanya itu. kalau udah kedengaran, aku udah Saya tahu. bingung, itu. Jadi Ya udah jadi dirinya aja sendiri aja. Iya. Biarkan penonton menyesuaikan. Iya, tapi ya memang kadangkala nanti doakan aja lah. Ya kita jangan seperti orang, Lis, jadi diri kita sendiri. Iya, akhir bulan ini nanti bisa beli minimal satu untuk saya dulu. Nanti baru untuk kaji karena kebetulan kemarin saya cek harganya lumayan. Dan saya kayak miliknya itu saya sudah kemarin nanti akhir bulan saya bisa Pakai kabel apa enggak? Pakai kabel. Tuh, Karena kalau mic-nya bagus, kabelnya jelek ya podo aja. dia nanti sama kabel. Harus kabelnya yang bagus mulai juga. dari HP itu sampai ke sini minimal satu dulu. Karena harganya kemarin tak lihat lumayan 1 juta atau 1 juta. Cuma nanti belum tambah kabelnya. Kalau mic-nya seperti pada umumnya dipakai ST. Apa yang ini? Iya, jadi enak bandu, istilahnya itu mic bandu. Tapi saya lebih suka pakai yang kabel, nggak usah pakai yang karena nanti ketahanan lamanya itu lifetime-nya Betul. lebih lama. Lah ini nanti besok nanti saya tak cari saya kok pengen biar nanti jenengan mendengarkan itu betul-betul enak gitu. Karena yang saya lihat ternyata yang paling bagus tetap yang tadi itu. Ya ini ya Keinginan. bukan keinginan karena saya sudah mulai jalan-jalan sebetulnya. Makanya ini pokoknya agak efisiensi. Biasanya kan banyak saya ini efisiensi karena saya memang punya keinginan ini adalah siar berita, konsumsinya adalah konsumsi benar. Kalau nanti tidak betul baik saya karena isinya tidak setiap orang punya isi ini. Jadi Good. harus betul-betul saya wujudkan itu dulu. Jadi saya membuat jadi bagaimana insya Allah itu bisa nanti kita lihat aja hasilnya bagaimana karena besok pagi saya sudah mulai bersih-bersih nanti itu bisa langsung kita berikan kalau ternyata bisa 2 ya 2 kalau ternyata masih kuatnya 1 ya kita 1 saja tidak apa-apa yang penting untuk kohesnya atau gimana Oke, tidak ada masalah. Yang Qurannya yang harus baik. betul makanya saya kemarin betul-betul insya Allah bisa Desibel itu masih nutup kok suara itu. Wah. iya karena Mas Kaji memang suaranya Mas Kaji itu seperti Once Mikael jadi suara apa itu suara kuat. Kalau saya memang suruh teriak-teriak ya seperti ini tapi kadang-kadang saya juga keras gitu. Makanya ini tadi judulnya adalah membangun peradaban dengan pandangan dunia Al-Quran. Kalau sudah menyadari bahwa ini ngomong tentang peradaban itu saya ada pertanyaan berarti persyaratan adanya peradaban harus ada apa? Ada orang, ada tempat. Berarti ada kekhalifahan dirimu itu sendiri. Karena dengan kekhalifahan itu berarti kamu nanti harus memanage dirimu sendiri dengan alam semesta. Setelah ada kekhalifahan maka harus ada pemerintahan atau kekuasaan yang mengatur di sebuah peradaban kurun waktu itu sendiri. Itu harus ada. Karena kalau nanti tidak ada terus gimana? Karena peradaban itu sesungguhnya merupakan pembentukan ekosistem secara kecil, mikro maupun secara makro atau bahkan secara internasional. Jadi sebetulnya ngomong mikro dan makro sudah menyeluruh karena nanti bentuknya alam semesta. Karena kalau tidak ada ketersediaan itu maka tidak akan terjadi sebuah peradaban. Itu sesungguhnya. Makanya bisa kita lihat surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2.
Bismillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi Ya enggak apa-apa. Coba biar tes ya, tes ini tapi rada kabur-kabur. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaza. ya. Sudah. Ya, jadi gini. Sesungguhnya alhamdulillahilladzi ini sebetulnya setiap apa yang telah diciptakan oleh Allah adalah mempunyai hukum ketetapan, dia tidak bisa bingkok dari apa ketetapannya itu. Maksudnya gitu ya. Dan itu semua sesungguhnya Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan tidak menjadikan padanya kebingkokan sedikitpun. Makanya ini kan bawahnya baru kebingkokan. Sebetulnya ke sana. Jadi apa yang ada di dalam Alhamdulillah itu sesungguhnya contoh konkretnya gini. Kalau ada biji gandum, maka dia akan menumbuhkan gandum. Biji padi akan menumbuhkan menghasilkan padi. Sedemikian juga biji apapun gitu. Artinya tidak ada kebingkokan, ya tetap ketasbihnya seperti itu gitu. Ceto. Nah itu jadi tidak mungkin berani semangka berbuah berdaun sirih itu tidak mungkin gitu, hanya dilaku. Ya. Itu maksudnya ke sana ya pemirsa. Terus nanti yang di ayat 2-nya adalah sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan dan untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa semuanya itu akan ada konsekuensi logis dari apa dia berbuat itu. Berarti menanam padi akan panen, tumbuh padi dan panennya adalah beras padi. Itu sebaliknya menanam apapun nanti dia akan panen apa yang dia tanam itu sesungguhnya itu. Jadi tidak ada kata-kata dia menanam padi akan panen kopi juga tidak ada. Kecuali nanti panen padi kamu jual dapat uang untuk membeli kopi, itu boleh. Itu tingkat 2 udah. Iya, artinya itu kan sudah diferensial ya. Ya, pinter dia sebetulnya. Jadi Al-Quran sebagai wahyu tidak sekedar linguistik. Jadi linguistik itu sistem secara teks maupun kontekstual, secara morfologinya, dari strukturnya maupun dari ketatabahasaan yang sifatnya berkaitan dengan pengucapan maupun berkaitan dengan penulisannya. Karena antara pengucapan dan penulisan ini kalau kita bahas nanti akan banyak hal yang terlibat di dalamnya itu. Karena apa? Dari hal yang kamu dengarkan akan ditulis itu kadang akan berbeda. Karena apa yang kamu perdengarkan itu belum tentu tulisan mewakili apa yang telah kamu sampaikan itu. Itulah jenengan harus hati-hati. Clear ya di sini ya. Iya, bahasa Inggris, bahasa Jerman angel. Makanya itu harus saya ketengahkan dulu ya. Sehingga nanti tidak menimbulkan istilah Jawanya salang surup. Salang surup itu apa? Tidak menimbulkan pembiasan defraksi maupun distorsi ya, gitu. Defraksi itu cahaya sebetulnya, lebih ke cahaya. Distorsi. Kalau distorsi itu pengucapan karena dari suara sehingga akan dituliskan itu lebih ke distorsinya itu karena ada penyimpangan. Kadang orang saya mengucapkan dia tidak jelas ditulis piye karpe gitu aja ya, yang sesuai pemaknaan yang menulis tidak disesuaikan dari penyampainya itu. Alhamdulillah saya sudah semakin paham. Clear kan? Clear. Seperti itu sebetulnya Al-Quran karena 1447 Hijriah yang lampau dikisahkan kenabian dan kerasulan. Itu pun disimbolkan rata-rata. Selain itu dimorfologikan dalam penterjemahan maupun penakwilannya. Makanya Al-Quran ada 2 jenis, nanti diterjemahkan secara muhakamah atau Muhammad, atau diterjemahkan secara mutasabihah.
atau mutasabih. Makanya panjenengan harus hati-hati di sini. Makanya saya harus mengulang-ulang ini biar jenengan nanti tidak terjadi distorsi terhadap apa yang telah saya sampaikan. Kalau toh ada semacam itu, monggo kita musyawarahkan sehingga nanti diadu mana yang lebih rasional, mana yang lebih logis sesuai dengan keilmuan yang kita ketengahkan itu. Harusnya begitu. Pemirsa, request buat pemirsa, bukan buat saya. Pemirsa pernah mendengar kalimat PBB? Ejaan apa itu? PBB. Oh, PBB. Apa? PBB itu kalau secara internasional berarti PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa dipimpin oleh seorang. Ya, seorang apa itu pimpinan. Iya, siapa namanya? Pimpinannya PBB apa namanya? Jabatannya? Jabatannya, lah saya enggak. Sekretaris Jenderal, Sekjen PBB. Sekjen PBB. Kalau ada sekjen harusnya ada presiden. Iya, ada presiden. Siapa presiden PBB itu? Ya, selama ini tidak ada. Nah, harusnya siapa? Tahu nggak? Request penonton. Silakan buka Google. Karena di mana-mana nggak mungkin ada sekjen tanpa ada presiden. Iya. Nah, itulah silakan Google. Presidennya kudune Nabi Muhammad. Enggak, presidennya harus Soekarno. Oh, gitu. Tapi karena ditembak, akhirnya jabatan itu wis kadung dirancang sama Pak Karno. Akhirnya yang ada sekjen. Itulah cikal bakal dolar dibuat karena pakai uangnya Indonesia, kekayaan Raja Jawa. Oh, gitu. Ya. Tapi F. Kennedy yang ditembak, Pak Karno tidak ditembak. Ya itu kan hebatnya, salah tembak. Yang dilihat tuh itu dikiranya Pak Karno. Oh, gitu. Akhirnya John F. Kennedy yang ditembak. Nah, ini pemirsa, ini ada sesuatu yang luar biasa malam ini ya. Ternyata memang mestinya Pak Karno itu menjadi presiden PBB ya. Karena dia pencetusnya. Pencetusnya ya, mulai awal Perserikatan Bangsa-Bangsa itu. Dan ternyata John F. Kennedy yang meninggal karena istilahnya di Kamping Putih kan itu. Iya, jadi ya. penembak itu melihat itu Soekarno. Dan itu ditutup sama CIA. Karena akhirnya kita tergadelah kita Freeport. Freeport itu. Tapi ini silakan dibuka di Wikipedia karena saya setelah membaca kemarin dikasih tahu gejolo-jolo tentang Yahudi. Ya. Ya. Jadi nanti jenengan ngerti Usfuriyah sama Israiliyat. Ya. Jadi dua itu kunci sebetulnya. Usfuriyah sama Israiliyat. Yang saya ingin sampaikan sebenarnya bukan itu hanya kiasnya. Kiasnya itu adalah bayangkan di 1447 tahun Hijrah yang lalu, ini seorang Muhammad datang semua utusan dari dunia, suku datang, semua suku manusia datang ngaji, termasuk Jin Tomang. Nah, jelas Jin Tomang kan dari Jakarta tuh, ya dia pakai bahasa Betawi, mendengarkannya pakai bahasa dia. Sama Jin Niprit. Nah, akhirnya ketika ini ngomong, misalnya Yasin, kalau di kita kan enak tuh Yasin. Coba orang Cina ngomong apa? Yasin. Nah, kalau orang Afrika malah enggak tahu. Seng-seng. Itu contoh. Ujungnya di sini jadi kerengsengan. Itu contoh yang sampai contohkan tadi. Distorsi itu ya. Sangat. Dari apa yang disampaikan ternyata mengalami distorsi sampai seperti itu. Yang tidak ada distorsinya adalah ketika membaca Quran. Lisanun Arabiyyun, dari dulu sampai sekarang tulisannya tetap, bahasanya tetap, tapi yang membacakannya kan sukunya beda-beda. Pemaknaannya mudah dimengerti oleh di tempat itu kan. Waduh, itu saya membuat saya akhirnya benar Quran itu, karena saya kan baca Quran juga. Tajak karun, apalagi yatafakkarun, apalagi tak itu. Ya sudah, artinya gunakan akal pikir. Jadi nembok woco-woco toh jadinya lagu selamat tinggal sayang. Ya udah ketinggalan di dunia, Mas. Nggak song balik. Nah, sekarang sampai kok cerdas. Wah, ini kan Kijolo-jolo yang ngajarin saya. Salah. Loh, karena Al-Qur'an yang selama ini jenengan ngaji. Dan satu lagi saya senangnya pemirsa, malam ini saya ungkapkan. Jadi tadi saya setengah hari
itu ngobrol dengan tadi kan barusan disebut tuh pasangan hidup. Saiki ngene ae wis padha tuwek aku bilang. Padha nome. Kamu mau ikut saya, tak bonceng ku enak, atau apa kan golek dalan dewe. Dan itu bukan Quran. Silakan. Masya yang kalau lihat itu bentuk luarnya ininya silakan. Nah aku aja ngene, tapi aku nu dalan. Toko sapa rene? Kamu gawe ding. Sapa? Iku jolo-jolo. Lo ini nyesat. Ya nek sesat kan aku udah ngomong, aku janjian ngopi di Istawa. Nanti anu lagi, ngobrol lagi, ini jalan ada yang di tiba karena kami punya pos pertama di Istawa untuk istirahat. Sekarang apa yang saya omong, wis awakmu ngene wis tulis di Qur'anmu lisanun Arabiun kok metu ayatnya kabeh. Iku artinya apa wis? Kalau mbok sudah paham itu dan tidak bisa membantah itu, terserah kamu mau ikut aku minta apa. Nah nggak ikut aku pasti kesana. Nah, itu aja. Tapi nek awakmu bisa membantah LA itu mau lisanun Arabiun, ya aku tak melok kamu. Salah banget. Menang deh wis. Tapi tadi jam 4 sore ngomong aku langsung. Wis tak bocor apa? Ya lisanun Arabiun itu arti gampang itu mudah dimengerti. Pinter mudah. Jadi kalau sampai Quran itu susah dimengerti, Gusti itu lebih ngerti. Di cipta itu sih paling goblok sopo. Ya, kapasitas kita udah tahu. Yang paling goblok itu sih mudah. Jadi nek kepintaran malah nggak ngerti. Keblinger soalnya dia pakai otaknya. Nah itu kamu baru baca nanti yang video pertama. Artinya begini mas sesungguhnya. Jadi kadang kalau orang itu cerdasnya dia itu nggak sadar dia itu menggunakan akalnya atau dia dipergunakan oleh akal pikirannya itu sendiri sehingga dia kadang-kala nggak sadar karena nanti tingkat puncak yang paling tinggi itu kesadarannya itu itulah tadi Jumat saya iseng aja nih habis selesai khotbah saya tanya yang di sebelah saya kan iku mau turu apa melek aku bilang. Ya melek kamu langsung khotbah Jumat ke tak takok. Khotbah Jumat iku mau ngomong apa? Ya uangku kudu ngene bener. Sik tak takoki saiki. Nek awakmu maca iku sing dikongkon nggak khotbah iku. Ben iki bikin maca iku, tak takok awakmu. Ngerti ndak itu apa? Maksudnya dene kan ngongkon maca Al-Kahfi gua aku mau. Jadi sedina iku maca Al-Kahfi iku nek kate salat nangga pokoknya sedina iku 5 waktu itu kudu maca Al-Kahfi cek lebih swarga. Cek wangel aku enggak hafal Kahfi aku bilang. Loh. Itu maksudnya iku awakmu dikongkon mangan soto. Nek wong dikongkon mangan soto iku caranya mek siji. Udah neng bakul soto, mangan soto. Bro rasane. Tapi nek duit. Nek ora dikapun. Dan yang menang nek awakmu turu tono ngono. Aku takut aku hafal Al-Kahfi. Ha iku saking imane dene bendino maca Al-Kahfi aku bilang. Kene enggak maca aku bilang. Ya oke. Ya itu pemirsa. Ya ini memang perlu pemikiran yang mendalam sebetulnya. Apa yang telah diketengahkan oleh Mas Kaji ini saya luar biasa. Saya sebetulnya speechless dengan adanya beliau sudah bisa sampai seperti itu. Monggo boleh diteruskan karena memang Al-Quran itu datangnya tidak bisa serta-merta guyup beberapa ayat. Pasti seayat dia memahami. Satu ayat dia akan memahami itu nanti akan menjadi sebuah laku. Karena nanti di sini sebetulnya ada. Jadi kerangkanya itu memang ada sebetulnya. Mengapa saya itu selalu membahas ini? Karena sesungguhnya saya membahas jenengan ini saya ibaratkan mau membangun sebuah bangunan. Jadi strukturnya itu saya kuatkan dulu, pondasinya, strukturnya, sehingga jenengan nanti memahami itu secara menyeluruh. Itu kesempurnaan. Jadi nanti paham tentang dirimu sebagai Alkitab, kitab suci itu, sebagai keimanan itu secara menyeluruh namanya komprehensi. Tapi di situ juga ada integritas tentang pemahaman itu dengan integritas yang tinggi, karena integritas itu nanti tolok ukur untuk sebagai pembanding atau mengkomparasi sesungguhnya yang pembenaran dan kebenaran itu bagaimana.
itu. Kalau tidak itu nanti tidak bisa ada Al-Quran. Ya jalan satu-satunya tetap harus kembali ke kitab suci, tidak bisa enggak. Karena tidak ada bandingannya kitab suci itu sendiri. Nah, ini kembali lagi kepada Al-Kahfi, karena nanti pembahasan ini menumbuhkan beberapa subnya itu nanti insya Allah ada 11 topik yang berkaitan, 11 topik yang berkaitan dengan pembentukan, membangun sebuah peradaban kehidupan manusia di alam semesta ini dengan Al-Quran. Itu kacamatanya. Saya tadi sudah ngomong di awal bahwa sesungguhnya Al-Quran ini nanti dipandang dari seluruh umat manusia, dan Al-Quran sebagai objek sekaligus Al-Quran nanti sebagai subjeknya, karena ini nanti sudah ngomong luas, jadi makronya sama mikronya, jadi definitif dan deduktif dan induktif. Jangan googling aja lah, saya kalau ngomong sesuatu yang sebenarnya deduktif, induktif, googling mawon. Karena sekarang sudah ada HP. Kalau saya nanti ngomong apa yang sekiranya bingung jenengan, langsung googling di Chrome aja lah, terjawab semua itu nanti. Karena saya memang pengen mengungkap Al-Quran itu seperti itu sebetulnya gitu. Jadi begini, Al-Quran sebagai wahyu tidak sekedar linguistik, tapi menggali nilai-nilai universal yang ada di dalamnya, tidak sekedar sebagai dasar untuk berinteraksi dalam peradaban kemajuan itu sendiri, karena butuh adaptif, ya, karena berkaitan dengan peradaban berarti butuh adaptif terhadap perubahan perkembangan peradaban menuju ke hal yang lebih baik. Al-Quran penjelasan yang sempurna bagi manusia yang berakal. Itu ya, ingat-ingat ya, karena Al-Quran sebagai firman Allah, sebagai kewahyuan, ini merupakan sebuah pemahaman yang sangat sakral, makanya dikatakan sebagai pemahaman ketauhidan. Itulah dasar utamanya. Itu sangat urgensial, sangat mendasar sebagai pondasi pemahaman kamu semua sebagai khalifah fil ard, sehingga jenengan nanti namanya syahidun baini wa baina hum musyahadakum itu, sehingga jenengan nanti bisa mensuhudkan apa yang telah kamu persaksikan dengan penyaksianmu itu sendiri. Karena tidak sekedar penyaksian, tapi jenengan juga dipersaksikan. Tuh. Jadi pemahaman yang sakral itu butuh penyaksian. Padahal korpus resmi yang tertutup, yang tidak mengalami perubahan, berarti bakok tetap seperti bakoknya asmanya Allah atau sifatnya Allah itu sendiri. Korpus itu nanti jenengan buka di Chrome, nanti akan ada penjelasan menyeluruh tentang struktur, tentang linguistiknya, karena itu nanti konsumsi untuk pelisanan itu. Al-Quran dituntut untuk selalu relevan di setiap waktu dan tempat dalam perubahan itu sendiri, sekalipun menggunakan ketatabahasaan Arab. Itu makanya butuh adaptif di situ. Karena Al-Quran ada dualismenya, itu yang hati-hati. Makanya ini betul-betul tak tekankan.
Al-Quran itu disampaikan, dituliskan dengan ketatabahasaan Arab. Makanya kamu harus punya adaptif untuk melihat itu semua, karena yang tidak adaptif tata caranya dia akan tergilas atau dia akan berbelok, kena distorsi dengan caranya sendiri. Karena seperti itu Al-Quran memang. Karena Al-Quran diturunkan 1447 Hijriah yang lampau. Itu pemirsa, kalau jenengan tidak menyadari itu sejak awal, maka tidak tahu pembengkokannya sejauh mana. Itulah mengapa harus kita bahas tuntas, kita kupas secara detail di sini, sehingga nanti jenengan tahu betul. Karena berkaitan dengan teks Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran ada yang sifatnya tekstual, tapi ada yang sifatnya kontekstual. Itu harus kita sadari. Dualisme antara keabadian dan kesementaraan, nah itu dicatat, penting. Karena Al-Quran itu ada keabadian atau kebakoan, ketetapan, dan ada kesementaraan. Yang kedua, Al-Quran itu adalah keilahiyaan dan kemanusiaan. Bayangkan, karena kewahyuan memang dari zat Kang Moho Agung sing menciptakan jenengan. Berarti Al-Quran itu sifatnya dualisme. Seperti apapun wahyu, tapi tetap untuk manusianya. Berarti enek sifatnya keilahiyaan, tapi juga untuk manusia. Makanya sifatnya dualisme. Yang pertama tadi keabadian dan kesementaraan. Berarti enek sing abadi dan enek sing sementara. Harus itu dibahas semua, tidak boleh disembunyikan salah satu. Setelah itu ada keilahiyaannya, tapi juga untuk manusia, karena kewahyuan dari Allah untuk makhluknya. Nah, kurang jelas gimana itu? Itu. Yang ketiga, Al-Quran itu keuniversalan, tetapi juga ada keparsialannya. Catat lagi itu, penting. Jadi makanya 30 juz, ada 3 hal itu yang sangat mendasar di dalam Al-Quran. Nah, selama ini jarang mengkaji ini. Sing dikaji selama ini pengajian hanya dongeng dan cerita. Itulah mengapa Al-Quran akhirnya tidak difahami secara keilmuan, hanya dipahami secara dongeng dan cerita. Akhirnya Al-Quran dianggap hanya sekedar sebuah fiksi belaka, karena dianggap itu dongeng-dongeng yang telah terdahulu. Nah, itu coba dicatat biar nanti nggak ada ini ya. Berarti ada berapa tadi, Mas? 3. Apa dan apa, apa dan apa, apa dan apa. Keabadian, kesementaraan, keilahian, kemanusiaan, universal dan parsial. Nah, ini kira-kira keilmuan apa enggak? Wah, wis ini goblok kabeh wong dari mana-mana. Asli ya. Aku ngomong itu karena saya kan juga goblin. Iya. Artinya selama ngaji ini jangan dikira saya mau disesatkan begitu saja. Artinya saya juga lihat orang-orang yang sudah menyandang S5. Yo, itu kelincingan kabeh. S5 itu enggak ada, Mas. Oh, iya makanya kelincingan kabeh. Memang S5 itu sudah nggak ada, tapi kan jejak sejarahnya tuh diikutin sama profesor-profesor sekarang. Iya. Ya sudah. Berarti tidak pernah mengetengahkan ternyata Al-Quran ada. Saya ini googling sampai pakai bahasa Inggris. Wah, bukan gaya. Aku pakai bahasa Inggris. Wis akhirat. Jawabannya is kiamat. Artinya saya mencari yang pokok-pokok saja. Ketika yang pokok-pokok itu sudah tidak sama, makanya akhirnya Ahad menjadi Minggon,
Akhirnya ono minggonan. Nek ahatan kan nggak enak. Nggak ada. Soalnya kata narik ahatan bingung kabeh wong suwiran itu. Ya. Indonesia paling gede suwiran. Ya, makanya panjenengan kalau sudah perso ini nyuwun sewu jenengan bersyukur sekali. Bener. Berapapun usia jenengan menemukan channel ini, karena ini memang saya membahas dari hal yang keilmuannya, sesuatu yang sifatnya sangat rasional menggunakan akal pikiran. Tapi ya agak sulit karena melibatkan seluruh apa yang kamu pahami tentang keilmuan ilmiah populernya itu, Mas. Ya. Itu sesungguhnya. Ya, cek sekarang ayatnya berkaitan dengan dualisme ya di Al-Qur'an. Itu surat Luqman, surat ke-31 ayat 27, Mas. Saya baca aja ya. Walau anama fil ardi min syajaratin aqlamu ya. Sebentar. Aqlamu wal bahru yamuddu min ba'dihi sab'atu ajarin manafidat kalimatullahi innallaha azizun hakim. Seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambah 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan pernah habis kalimatullah ditulis dengannya. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi begini pemirsa, toh seandainya bahwa semua ranting dahan pohon yang ada di alam semesta ini dijadikan sebagai penanya dan samudra itu dijadikan sebagai tintanya, itu kering sekalipun ditambah 7 lautan, maka tidak akan habis ilmunya Allah itu atau tentang Allah itu, karena sebegitu banyaknya seluas bumi dan langit itu sendiri. Itulah sesungguhnya, dari dasar itulah sesungguhnya berkaitan dengan dualisme yang ada saya sebutkan di atas tadi. Berarti Al-Quran itu sesungguhnya keuniversalan tapi juga keparsialan, keilahiyatan tetapi juga kemanusiaan ya. Jadi jenengan sangat paham di situ. Jadi Al-Quran itu keabadian atau bakok tapi juga kemanusiaan. Bayangkan kurang apa? Kalau orang tidak membuka ayat Luqman 3127 ini, maka tidak akan bisa menemukan itu. Bayangkan sekarang tak latih ilmu manteknya. 31 kalau kamu tambah 4 berarti kamu menguasai barat, utara, selatan, timur. Barat, timur, utara, dan selatan. 4 arah mata angin itu jenengan kuasai. Berarti ini berkaitan dengan dasar kejadianmu sendiri. Dari apa? Unsur air, udara, unsur api, dan unsur tanah. Bayangkan 4 unsur. Berarti kalau berkaitan dengan waktu, ini berkaitan dengan pagi, sore, siang, dan malam. Ini gandengan semua.
Bayangkan itu sehingga penguasaanmu meliputi semuanya. Itu sesungguhnya karena unsur-unsur yang ada telah kamu kuasai semua. Ternyata itulah yang berkaitan dengan keilahiyatan dan kemanusiaan, keabadian dan kesementaraan, keuniversalan dan keparsialan. Sesungguhnya ke arah sana pemirsa ya. Sehingga jenengan nanti nek wis pirsa iki ngawuri pemirsa, nggak iso menolak lagi dengan kedatangan adanya kitabmu itu sendiri. Tapi selama ini ngaji tidak diketengahkan ini. Yang digembar-gemborkan hanya cerita, hanya dongeng, hanya turun-temurun apa yang telah dia dapatkan tanpa dipikir berdasarkan apa yang ada di kitab suci itu sendiri. Akhirnya terjadi distorsi yang luar biasa. Apa meneh sing ngrungokne wis ora gunakne akal, eneke pokoke yakin, pokoknya kamu imani itu sudah surga, bar kacar wis. Pokoke joget. Ajur. Juris. Tuh. Itulah sesungguhnya kalimatullah itu bakok. Jadi tidak akan ada habisnya dan tidak akan ada pernah bengkoknya karena selalu sirotol mustaqim. Itu loh mosok jenengan gak percaya dhewe karo setiap hari yang sudah panjenengan baca itu. Itu pemirsa, ngapunten lho pemirsa ya. Karena ini saya mengetengahkan apa adanya tanpa ada muatan dan saya lebih nul, tidak ada kapasitas saya untuk memberikan lebih di situ. Ya apa adanya ini saya sampaikan. Itu sehingga nanti ada beberapa mazhab yang diketengahkan yang berkaitan dengan pemahaman ini. Itu nanti ada tafsir bil maksur. Itu yang pertama. Jadi hati-hati ya. Jadi ada aspek keabadian, keilahiyatan dan keuniversalan dalam pewahyuan ini menjadi sakral sehingga nanti ada mazhab tek itu lebih terkenal dengan tafsir bil maksur. Ya. Setelah itu nanti ada lagi yang kedua adalah tafsir birro'yi. Jadi pemahaman sementara birro'yi. Kalau yang tadi pemahaman bil maksur itu kewahyuan menjadi sakral itu. Kalau tafsir birro'yi pemahaman kesementaraan. Tapi yang ketiga ada mazhab integrated atau integritas. Jadi aspek absolut dan relativitas dalam pemaknaan Al-Quran. Ayo ini dicatat mas, karena ini nanti bisa dipakai judul atau kamu pakai apa, karena ini betul-betul nanti mengarah ke isinya itu pemaknaan. Dan ini nanti dengan bisa kamu pakai sebagai shot, bisa kamu pakai sebagai apa, karena itu penting betul. Selama ini tidak ada yang menyampaikan ini. Nah, itu sangat mendasar sehingga nanti antara judul dengan apa yang ada di isinya matching, ada relevansi dan ada korelasi yang kuat. Itu biar tidak antara judul dengan apa yang ada isinya nanti menjadi jebakan Batman atau namanya hoax karena tidak sesuai. Jangan, karena kita sudah mengetengahkan apa yang ada kandungan di dalam Al-Quran itu sendiri. Itu perlu digarisbawahi karena nanti kualitasnya akan muncul di situ. Tidak apa-apa tidak disukai dengan judulnya atau apa, tidak masalah. Yang penting keoriginalitasan itu jangan jaga. Itu yang kami harapkan. Itu sehingga ada tafsir apa tadi dengan adanya surat Al-Quran surat Luqman 31-27 tadi ada maksur. Mazhab tek tafsir bil maksur ini mengedepankan tentang kewahyuan sehingga kewahyuan menjadi sakral. Tapi juga ada tafsir bil ro'yi pemahaman tentang kesementaraan itu sendiri. Karena melingkupi aspek kemanusiaan, kesementaraan dan keparsialan. Ini yang berkaitan dengan bil ro'yi. Tapi juga ada mazhab yang integrated, menggabungkan keduanya itu. Jadi menggabungkan keduanya.
Al-Quran meskipun diturunkan dalam peradaban di Jazirah Arab, tapi mengandung prinsip-prinsip keuniversalan ini yang harus disadari, yang absolut sepanjang masa, tapi dapat dipelajari dengan keilmuan yang sifatnya ilmiah dan logik. Itulah Al-Quran menjadi pandangan dunia Al-Quran, sehingga Al-Quran memandang dunia ini sebagai objek. Ya, di tengah maraknya gerakan Islam transnasional yang sangat tekstual, yang relevan secara kontekstual, tapi juga secara tekstual, tapi juga secara kontekstual. Nah ini bagaimana? Itu pemirsa. Jadi bahasa Al-Quran itu sebetulnya memang otak kita mau nggak mau ya kudu diperas keras gitu. Karena tidak bisa tidak. Karena apa? Al-Quran itu bahasa kewahyuan dari Sang Khalik, tapi dikasihkan kepada diri kamu sebagai manusia. Nanti kamu dimutasi menjadi khalifah. Nah, itu sudah. Oke pemirsa, jadi nanti kita lanjutkan ke video berikutnya. Ini aja belum masuk ke muqaddimah ini. Ini baru prolog, belum betul-betul masuk. Ini nanti pembahasan ini lama ini nanti ya, banyak kan. Oke pemirsa, nanti dilanjutkan untuk video berikutnya.